Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam taslima mazida. Amma ba'du. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT yang telah memberi kenikmatan yang tiada henti kepada kita semuanya. Kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dan diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan manusia-manusia yang berakhlak baik. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Di kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan materi pekan sebelumnya yang kita membahas tentang akhlak yang baik, gitu ya. Akhlak yaitu perilaku yang menancap sangat kuat dalam diri. Dari akhlak itulah muncul kesadaran untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Bahkan ada yang mengatakan kalau ingin melihat akhlak seseorang adalah akhlak di mana pada saat seseorang itu mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan mungkin kenikmatan secara spontanitas, gitu ya, secara spontanitas, mendapatkan ujian, terutama pada saat mendapatkan ujian yang bisa jadi menurut kita itu tidak baik, gitu ya. Diumpat oleh seseorang lalu kita berbalik spontanitas mengumpat, gitu ya. Jadi itu spontanitas. Ini tahadus bin nikmah, sebagai apa ya, berbagi kenikmatan, bukan untuk hal yang tidak baik. Pada saat waktu itu jamaah haji di Musdalifah, gitu ya, yang di situ tempatnya sempit, gitu ya, ukuran dengan jumlah yang luar biasa, ditambah lagi bergiliran harus pada saat itu keluar, gitu ya, keluar dari area itu dan sampai menjelang siang, gitu ya, yang diperkirakan habis sholat subuh sudah bisa keluar atau sebelumnya. Disitulah ternyata walaupun dalam rangka menjalankan ibadah haji, tapi spontanitas banyak orang yang mengumpat, gitu ya, saking panasnya, apalagi bergiliran, gitu ya. Itu terjadi pada tahun 2023 yang luar biasa, disebut dengan haji ramah lansia karena banyak yang lansia, gitu. Itu bagian-bagian yang mungkin sekali lagi salah satu ciri-ciri orang-orang yang memiliki akhlak. Kalau ada beberapa di situ ada penjelasan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang Rasulullah, gitu ya, dan bahkan Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa innama bu'aitsu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Karena kondisi masyarakat yang ada di Makkah pada saat itu adalah kondisi yang luar biasa, ya, kondisi akhlaknya yang tidak baik, sehingga ya, agama Islam sebagai penyempurna agama-agama yang lain tidak lain adalah
dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak. Yang mungkin bisa jadi ya kalau saat ini kita berpikir ya, sudah tidak masuk akal gitu. Satu contoh misalkan hal yang mungkin menurut kita ya saat ini mungkin risih dan sebagainya. Istri dari ayahnya itu bisa diwariskan gitu ya kepada anaknya. Itu pernah terjadi di sebelum datangnya agama Islam. Membunuh anak perempuan hidup-hidup dikatakan sebagai aib, itu juga hal yang biasa. Ya mungkin saat ini yang terjadi kalau dunia sekarang ini Jepang ini mungkin Ustaz Fikri yang literasinya luar biasa, mungkin jadi tren ya, sedang ngetren anak-anak muda, anak-anak perempuan yang ada di Jepang itu sekarang ini saat ini yaitu menghindari kehamilan ya. Repot-repot punya, nggak mau repot-repot punya anak, sehingga sekarang ini ya penduduk Jepang bukan bertambah tapi malah berkurang, kebalikan Indonesia ya gitu. Ada yang punya 1, 2, 3 dan sebagainya sekarang ini. Dan negara itu sekarang ini ya, sekarang ini sedang banyak ini panti jompo gitu ya. Selain tadi itu tidak mau repot gitu ya, tidak mau repot dengan kehadiran anak, tidak mau hamil gitu ya, juga orang tuanya itu dititipkan di panti jompo ya. Bahkan ya karena mungkin berduit dan sebagainya, orang tuanya bahkan ada cerita itu ada sebuah pesiar, kapal pesiar itu khusus orang tua Jepang yang direkreasikan oleh anak-anaknya gitu ya. Supaya anaknya tidak repot-repot mengurus gitu. Itu juga bagian akhlak, karena birrul walidain gitu ya, tidak ada pendidikan selain di agama Islam. Mungkin ada agama-agama sebelumnya ada, cuman itu semuanya disempurnakan di dalam agama Islam. Jadi akhlak itu gitu ya, akhlak itu bagian yang terpenting di dalam agama Islam. Kemarin kita sampaikan tentang apa yang diceritakan oleh Rasulullah gitu ya. Orang yang lewat di majelis itu dia ahli surga sampai 3 hari ya. Dan ternyata setelah dilihat kembali bahwa ya dia tidak melakukan amalan ibadah yang besar, tidak, cuman dia memiliki akhlak yang baik. Sebelum tidur ya tidak ingin ada rasa dengki, rasa benci dan sebagainya, apalagi kepada keluarganya sendiri gitu ya. Kalau suami istri ya tuntas sebelum tidur. Itu upaya yang mengantarkan sahabat Rasulullah itu masuk surga. Rasulullah SAW juga menerangkan keutamaan akhlak yang baik itu lebih dari 1 kali ya, banyak. Beliau bersabda, tidak ada sesuatu pun di dalam mizan ya, timbangan yang timbangan nanti di padang mahsyar yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Walaupun nanti yang ditanya pertama kali adalah tentang sholatnya ya, tentang sholatnya, tapi akhlak itu ya, ini bagian di Rasulullah menyampaikan bahwa di mizan itu lebih berat. Tidak ada sesuatu pun di dalam mizan yang lebih berat daripada akhlak yang baik gitu. Beliau juga bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik. Beliau juga bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya, orang yang paling sempurna imannya adalah yang baik akhlaknya. Jadi banyak sabda-sabda ini saya bacakan semuanya ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang orang yang paling kusukai di antara kalian adalah
dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi memang akhlak gitu ya, perbuatan baik ya. Sesungguhnya seorang hamba dengan akhlaknya yang baik mencapai berbagai tingkatan agung di akhirat dan berbagai kediaman yang mulia, padahal dia lemah dalam ibadah. Bisa jadi seseorang hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, ndak tahajud gitu ya, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang ibadah yang disarankan hanya sedikit sedekah karena memang keterbatasan, misalkan keterbatasan fulusnya, uangnya misalkan, tapi memiliki akhlak yang baik. Jadi maka Rasulullah menjamin di situ kediaman nanti, Rasulullah tadi menjamin duduknya bersama Rasulullah gitu ya, dan sebagainya. Lah, ada beberapa penjelasan oleh salaf ya, para salaf, orang-orang alim ya, jauh sebelum kita semuanya. Di situ satu contoh adalah Al-Hasan berkata, akhlak yang baik adalah berwajah ceria. Berwajah ceria ya, mungkin gambarannya senyum aja, tapi bukan senyum sendiri setelah itu bicara sambil jalan ya. Itu bukan itu, tapi itu dijamin oleh Allah masuk surga, tidak dihisab kalau ya hilang akalnya mulai dari misalkan jadi kecil misalkan itu. Tapi kalau hilang akalnya, stresnya karena putus dengan pacarnya, ya beda lagi. Itu selama sadarnya ya pasti tetap dihisab oleh Allah gitu ya. Dermawan gitu ya, dermawan, suka membantu walaupun dalam kondisi sempit misalkan, bukan hanya lapang saja, dan tidak mengganggu. Ini menurut Al-Hasan. Abdullah bin Al-Mubarak juga menyampaikan, akhlak yang baik terdapat dalam 3 perangai, yaitu menjauhi hal-hal yang haram, berusaha menjauhi hal-hal yang haram, mencari yang halal, dan memberi kelapangan terhadap keluarga. Dan jadi kalaupun kita ini menjaga hubungan dengan karib kerabat kita ya, dengan terutama keluarga yang ini ya, yang senasab gitu ya, itu yang lebih utama ya, lebih utama. Dan itu sulit sekali, apalagi kalau sudah terkendala tentang apa biasanya, warisan misalkan. Gara-gara warisan ya mudah pokoknya gak gelem nyopo, gak gelem apa, walaupun sampai Ramadan, Idul Fitri sudah berulang kali tetap tidak mau. Wah, itu salah besar gitu ya, salah besar. Wong 3 hari tidak menyapa saja itu hal yang bahkan lebih ekstrim lagi gitu ya, itu dikatakan menjauh dari agama Islam gitu. Seorang salaf yang lainnya juga berkata, akhlak yang baik adalah dekat dengan masyarakat, artinya kepada siapapun, tidak pilih-pilih ya, tidak pilih-pilih, dia kaya atau miskin, dia apalagi ganteng atau sedikit ganteng, dia cantik atau sedikit cantik gitu ya, atau yang lainnya, tidak peduli ya. Apalagi kalau seorang pendidik ya, seperti Ustadz Fikri, saya ini ya, itu terbukti nanti pada saat dia pilih-pilih tidak dia, karena anaknya enggak, ya tadi katakan kalau keluarga miskin, setelah itu kita jauhi, atau mungkin kita pilih-pilih yang bening-bening semuanya
gitu ya. Yang celeng, bukan celeng ya, putihnya sedikit gitu ya, tapi celengnya lebih banyak misalkan, itu kita sedikit kita abaikan misalkan. Salaf yang lain juga mengatakan akhlak yang baik adalah tidak mengganggu dan tahan menghadapi sesama mukmin. Jadi banyak tentang akhlak ini. Akhlak yang baik adalah engkau tidak punya keinginan yang menggelisahkan pikiran selain Allah. Jadi semuanya bersandarkan pada Allah. Nah, kalau kita bahas lebih luas lagi, ya sebenarnya akhlak itu ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada sesama, ya sesama manusia, ada akhlak kepada makhluk yang lain. Jangan dikira bahwa kita memperlakukan air, ya itu juga bagian dari akhlak. Memperlakukan air dengan baik itu bagian dari akhlak. Kita memperlakukan kalau hewan misalkan ayam dengan baik, itu juga akhlak yang baik, gitu ya. Ayamnya karena ayamnya besar, gitu ya. Ya dicoba untuk diadu, gitu ya. Karena dia sendiri mungkin nggak ada lawannya, jadi ayam sebagai pelampiasan untuk diadu misalkan. Itu bagian akhlak. Kalau kita bahas lebih detail lagi. Nah, kalau akhlak kepada Allah jelas adalah akhlak yang ada kaitannya dengan ibadah. Yang jelas di sini tadi itu yang beberapa contoh begitu ya. Itu adalah akhlak kita selain Allah gitu ya. Walaupun mungkin kita hanya menjalankan sholat saja, misal sholat 5 waktu saja, tahajudnya hanya sesekali gitu aja, walaupun hanya 2 rakaat, setelah itu witirnya 1 kali misalkan gitu. Jadi seperti itu. Baik, itu mungkin insya Allah nanti pekan depan kita akan coba masuk akhlak yang kaitannya dengan sabar dan tahan uji ya. Sedikit-sedikit mudah-mudahan bermanfaat, dan yang pasti ingatlah kita ini tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan orang lain. Bahasanya orang lain nek mati iku gak iso nglundung dhewe gitu ya. Setelah itu pergi ke kuburan, setelah itu ngeduk tanah dhewe, setelah itu masuk setelah gitu ya, tidak bisa. Pasti tetap membutuhkan orang lain. Dan kita tidak ingin gitu ya, mencontoh dari apa yang dicontoh, digambarkan ayat-ayat yang sudah diperlihatkan kepada kita semuanya, walaupun dalam sebuah kisah Fir'aun, Qarun gitu ya, atau mungkin sahabat-sahabat orang-orang yang terdahulu yang tidak memiliki akhlak yang baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, terutama dalam hal akhlak ya, dalam hal akhlak. Dan kita pastinya menghadapi orang-orang yang macam-macam, itu di situ ujian kita. Ono sing cerewet, ono sing cerewete tapi untuk kebaikan, ada yang suka menggunjing, ada ya, tinggal kita mensikapinya kebalikannya. Ya, digunjing malah ikut menggunjing, itu kalau bahasa Jepangnya itu padobein gitu ya, padobei podoai gitu ya. Nah, kita menghindari itu semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.